Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, kemudian tentunya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa kita terima dengan baik, kemudian menjadi ilmu pengetahuan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik siswa-siswi sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang husnuzon adalah kunci kebahagiaan dan ketentraman. Siswa-siswi sekalian, yang seperti kita ketahui bahwa husnuzon adalah keyakinan positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya terhadap diri sendiri juga dan sesama manusia. Nah, ini adalah merupakan sikap mental yang membawa kedamaian, kegembiraan, dan kekuatan dalam menjalani hidup. Untuk selanjutnya, kita ketahui bahwa kita di sini dalam rangka untuk memahami konsep husnuzon. Yang pertama adalah keyakinan positif, ya. Husnuzon berarti berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan sesama, meskipun ada rintangan dan kesulitan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan atau mengimplementasikan husnuzon ini, ya. Kemudian yang kedua adalah sikap mental, yang mana husnuzon merupakan sikap batin yang dibentuk melalui proses interaksi nilai-nilai agama dan moral. Kemudian selanjutnya sumber kebahagiaan, ya. Husnuzon memicu perasaan tenang, optimis, dan bahagia karena meyakini kebaikan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada poin yang pertama. Di sini dikatakan bahwa husnuzon ini akan membawa kepada keyakinan yang positif, ya. Tentunya karena husnuzon ini adalah berprasangka baik. Di sini berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada diri sendiri dan sama manusia. Nah, di sini dikatakan meskipun ada rintangan dan kesulitan, ya tentu dalam menjalankan husnuzon ini banyak sekali rintangan dan kesulitan yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah apakah kita bisa istiqomah dalam menerapkan konsep husnuzon dalam diri kita. Tentunya husnuzon ini kita serahkan kita tujukan kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada sama. Nah, kemudian di mana sikap mental? Nah, sikap mental ini maksudnya adalah bahwa ketika husnuzon itu sudah terpatri dalam diri seseorang, ya tentunya ini akan berdampak kepada nilai-nilai agama dan moral kita sebagai manusia. Nah, dikatakan bahwa husnuzon itu adalah sebagai sumber kebahagiaan. Tentunya ketika orang sudah menerapkan atau memahami konsep husnuzon, maka hidup seseorang itu akan menjadi tenang, seseorang itu akan menjadi optimis dan bahagia karena meyakini kebaikan bahkan keburukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini ada hubungan husnuzon dengan iman dan ketakwaan. Apa iya ada hubungan husnuzon berprasangka baik kepada iman, berprasangka baik kepada ketakwaan? Ya tentu ada, ya. Yang pertama, husnuzon terhadap iman. Nah, ini merupakan manifestasi iman kepada Allah yang mempercayai Allah sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta percaya kepada rencananya. Inilah konsep keimanan, bahwa kita harus percaya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini harus kita imani, ya.
ketika berbicara masalah husnuzon terhadap iman, ya berprasangka baik kepada iman ini suatu hal yang sangat menjadi substansial dalam diri kita, ya, karena dengan adanya husnuzon sehingga kita dalam segala aspek kehidupan kita akan merasakan hidup ketenangan, ya, karena ada sebuah keyakinan atau yang dikatakan iman ini adalah bahwa segala sesuatu itu adalah harus kita berprasangka baik. Kemudian ada juga husnuzon dalam ketakwaan. Nah, di sini akan ketika husnuzon dalam ketakwaan ini akan melahirkan tentunya ketakwaan, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Ya, maksud daripada husnuzon kepada ketakwaan ini saya rasa begitu jelas. Di sini dikatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua perintah-perintahnya, menjauhi segala larang-larangannya. Tentu kalau berbicara masalah husnuzon atau berprasangka baik, semua yang diperintahkan, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada manusia itu sendiri yang menjalaninya. Ketika orang berbuat baik, pada dasarnya dia akan berbuat baik pada dirinya sendiri. Kita bayangkan ketika seseorang kemudian tidak berbuat baik, ya, maka tentu orang tersebut akan dikucilkan, tidak ada yang senangi dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu menjalankan semua perintah Allah yang tentunya diperintahkan dalam ketakwaan, khususnya umat Islam, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu akan kembali kepada diri kita dan dampaknya kita akan rasakan, ya. Sehingga dalam ketakwaan ini harus kita husnuzon di balik perintah Allah, ya, ada sesuatu yang sangat baik yang harus tadi kita imani, ya, yang harus kita ketahui bahwa apapun perintahnya itu akan dampaknya sangat baik kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya mengaplikasikan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap sabar, ya. Yang pertama ini husnuzon atau berprasangka baik terhadap sabar yang mendorong kesabaran dalam menghadapi cobaan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, ini seringkali mungkin kita tanpa sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita dalam menghadapi cobaan ini seringkali kita dianjurkan untuk sabar. Karena apa? Karena husnuzon terhadap segala cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berdampak positif sekali bagi kita yang sedang mengalami cobaan tersebut. Ya, salah satu contoh kemudian sebagai manusia kita ini pasti akan merasakan sakit, ya, dimana ketika orang sakit, ya, tentu dianjurkan untuk sabar. Kenapa sih? Kalau kita mau bertanya, ya, kenapa harus diberikan penyakit, ya, padahal sudah jelas bahwa satu, ketika orang diberikan cobaan berupa sakit, maka orang tersebut yang pertama akan dihapuskan dosanya. Kemudian yang kedua akan dinaikkan derajatnya. Artinya di sini berbicara masalah cobaan. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan, ya, derajat seseorang. Apabila seseorang kemudian bersikap sabar terhadap yang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ketika dia sakit dia bersabar. Akan tetapi tidak hanya cukup sabar, kita dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar, ya, kemudian berdoa kepada Allah supaya kita lekas disembuhkan.
Kemudian yang kedua adalah memotivasi diri. Nah, di mana husnuzon memotivasi untuk terus berusaha dan berikhtiar dengan yakin bahwa Allah akan membantu. Nah, itu maksudnya tadi ya, ketika seorang diberikan cobaan, maka jangan stuck, jangan putus asa. Pasti akan setiap masalah yang kita hadapi itu selalu ada jalan keluar. Ya, insya Allah Allah akan membantu kita selama kita mau berusaha. Kemudian memperkuat silaturahmi. Nah, husnuzon membantu dalam membangun hubungan baik dengan sesama, dengan mempercayai kebaikan dalam diri mereka. Jadi kalau kita bersikap husnuzon kepada sesama, maka ini akan memperkuat silaturahmi kita, tidak akan cepat terpecah belah, dikarenakan bahwa kita sudah menanamkan sikap husnuzon ini kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Ya, walaupun orang itu berbuat baik, kalau kita bersikap husnuzon, ya pasti kita tidak langsung memvonis atau menganggap atau mengklaim dia buruk dan sebagainya. Pasti ada sisi lain atau sudut pandang atau yang biasa disebut point of view, ya, sudut pandang itu kenapa dia seperti itu, pasti ada sebabnya. Maka tetap kita harus memunculkan sifat husnuzon itu sendiri. Kemudian selanjutnya memupuk husnuzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan doa, ya. Berdoa, memohon petunjuk, kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, bahkan semenit yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, maka doa itu sangat ampuh, sangat mustajab bagi kita sebagai seorang Islam untuk tetap berdoa kepada Allah, mohon perlindungan, memohon kekuatan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cara selanjutnya memupuk husnuzon kepada Allah yaitu dengan zikir. Ya, di mana zikir ini melatih hati untuk selalu mengingat Allah dengan membaca tasbih, tahlil dan zikir lainnya. Kemudian yang ketiga adalah meneladani Nabi, ya, memupuk husnuzon itu dengan cara yang ketiga itu meneladani Nabi, ya, belajar dan meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi sekalian, dan yang selanjutnya adalah memupuk husnuzon kepada diri sendiri. Ini hal yang penting. Yang pertama, mengenali diri. Maksudnya adalah mengetahui potensi kelemahan dan kekuatan diri sendiri dengan jujur dan objektif. Nah, ini ketika kita sudah mampu mengenali diri kita, ini tanpa kita sadari bahwa kita sedikit dan tahap demi tahap akan memupuk husnuzon, ya, kepada diri kita sendiri. Karena kita sudah mengenal diri kita, oh saya orangnya seperti ini, saya baik dari mengetahui potensi, baik dari sisi kelemahan kan atau kelebihan kita, ya. Kalau kita sudah mengetahui kelemahan kita, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk supaya mengurangi kelemahan kita tersebut. Nah, kemudian memupuk husnuzon kepada diri sendiri yang kedua adalah menghargai diri, ya. Ya, maksudnya mensyukuri kelebihan dan potensi diri serta menerima kekurangan sebagai bagian dari proses belajar. Karena harus kita tahu bahwa dikatakan nobody perfect atau tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, ya, kita harus hargai diri kita, dan entah kita memiliki kekurangan kah, ya, lebih-lebih kalau kita memiliki kelebihan, yaitu adalah bentuk suatu potensi yang kita miliki yang harus tetap kita pupuk,
ya, dan kita harus tetap husnuzon, baik dari sisi kelemahan kita, potensi kita, ya, sehingga tetap mengacu kepada untuk berprasangka baik kepada diri sendiri. Nah, untuk memupuk husnuzon kepada diri sendiri, yang ketiga adalah optimis, ya, memiliki harapan dan keyakinan positif terhadap kemampuan diri sendiri dalam mencapai tujuan. Jadi kita harus berprasangka baik, ya, apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, ya, maka kita harus optimis, pasti kita akan mampu untuk menggapainya selama sudah betul cara ikhtiar kita, kemudian tawakal dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketiga cara untuk memupuk husnuzon kepada diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya memupuk husnuzon kepada sesama. Nah, dengan cara yang pertama adalah berempati, yaitu mencoba memahami perasaan dan sudut pandang orang lain serta berusaha membantu jika dibutuhkan. Nah, ini adalah bentuk berempati. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi. Nah, ini maksudnya adalah melakukan komunikasi yang baik dan saling menghargai serta menghindari prasangka buruk atau suuzon, ya. Karena husnuzon ini adalah lawannya suuzon, berprasangka buruk, ya, jangan sampai, karena kita harus berprasangka baik kepada sesama, ya. Kemudian yang ketiga adalah cara memupuknya, yaitu kerjasama, dalam arti bekerja sama dan saling mendukung dalam kebaikan, ya, dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi dan peran masing-masing, ya, dalam kehidupan di dunia ini, ya. Jadi itulah, ya, bentuk husnuzon yang harus kita terapkan dalam kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama. Nah, yang terakhir adalah menjadikan husnuzon sebagai gaya hidup, ya. Yang pertama adalah konsisten. Memang butuh usaha dalam untuk menerapkan husnuzon, berprasangka baik ini, yaitu terus berlatih dan berusaha untuk selalu bersangka baik dalam setiap situasi. Kemudian menerima kenyataan dan cobaan hidup dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Kemudian terakhir bersyukur, ya, menjadikan husnuzon sebagai gaya hidup ini dengan cara bersyukur, yaitu mensyukuri setiap nikmat dan karunia Allah dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, ya. Semoga bisa kita terapkan atau aplikasikan konsep husnuzon ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi husnuzon ini, ya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kita akan diskusikan. Baiklah siswa-siswi sekalian, ya, cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.